sampai dianggap tidak melakukan apa-apa. Sudah. Sudah saya tayangkan itu. Jadi Kami Kedua, saya sampaikan, Nah, sebentar. saya nggak mau Jadi nanti jawab terus nih. ya. Ya, Bapak jangan jawab terus. Saya punya kewenangan di sini mimpin rapat pada aturan tata tertib saya pakai. Mohon izin Pak Ara, saya mau. Pak Ketua, saya diskusi mungkin dengan dua hal dengan Wakil Ketua Pak Saiful Huda dan Ibu Yasti. Udah lama juga nggak diskusi begini ya, biar agak seru. Tolong ditayangkan apa yang saya mau tadi. Tolong ya. Kalau nggak salah Ibu Yasti waktu tahun 2011 jadi anggota DPR Komisi 5 ya. Pimpinan ya, ketua ya. Kenapa Ibu nggak jalanin waktu itu? Kenapa Ibu nggak jalan? Saya mau tanya. langsung ya Pak. Ya. Nggak ada, sebentar. Oh. Ibu, Jadi, yang buat bukan, orangnya bukan, Komisi bukan, waktu itu Ibu Yasti. Kenapa nggak dijalanin waktu? Jadi saya rasa rapat ini nanti ada arenanya sendiri ya. Ya, Setuju kawan-kawan ya. Kita diskusi yang berkualitas. Jadi Ayo, kalau kita ya. sebentar, Buat undang-undang itu waktu ketua komisi sebentar, 3. sebentar dulu. Saya baru 3 bulan 4 bulan saya udah kirim surat ini ke presiden. Tolong pasang. Ya, sebentar. Enggak sebentar Pak. Saya juga harus dikasih izin karena rapat kemarin juga kita sudah banyak Bukan Pak Ara, yang mimpin rapat saya Pak. Ya, Pak. Yang mimpin rapat saya. Saya yang mengatur lalu lintas bicara di sini. Ya, Kapan rapat dimulai, kapan rapat dihentikan, materinya apa, itu saya yang bertanggung jawab itu menurut tata tertib. Ya. Supaya saya tidak ingin diskusi ini menjadi diskusi nanti salah satu menteri hanya dengan sekelompok anggota DPR. Karena ini ada banyak kementerian yang lain. Ya. Yang sebenarnya rapat ini sudah mau saya tutup ini. Korupsi Pak Ketua. Ya. Ya, biar fair Pak. Saya Ya, kan mendengar. Jadi Jangan kita dulu. dua arah dong. Ya, saya pikir gini Pak Ketua, kalau jawabannya tertulis saja, titik, selesai. Sudah. Fraksi lain? Tertulis ya. Setuju. Setuju Ketua. Baik, Tertulis saja Ketua. tertulis saja. Baik, ini Pak Ara, satu Pak, grup gini, ini. Maaf ya Pak. Saya hanya mendengar tadi. Ya, saya kasih kesempatan 2 menit aja, boleh kan? Ya, 2 tapi maksud saya begini, Pak Ara jangan menunjuk orang di sini. Oh, saya mau tanya, Ya. waktu itu Jadi jangan, ini pertanyaan Bapak tidak terima gitu loh. Itu Oh, kan memberi pendapat kan boleh di sini. saya juga boleh bertanya dong. Orang tidak boleh, Bu Yasti saya tidak mendengar menyalahkan. Ketua, tadi di kita sini. sudah sepakat, jawabannya tertulis Iya. saja Pak Ketua. Baik. Selesai, titik. Baik Pak, saya mau jelaskan. Saya sudah tindak lanjutin yang Ibu Yasti sampaikan. Ini suratnya kepada Presiden 22 Januari yang lalu. Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk hunian primat. Itu Pak. Jadi Oke, baik, cukup. jadi Ya. saya mau jelaskan. Nah, apa kita yang sudah disampaikan. bukan, maksud saya Pak Ara, ini bukan arenanya kita. Iya baik Pak. Ya, ini Kalau sudah begitu masukkan dibuat dulu aja, supaya Pak. ini tidak panjang, Pak. Ya Pak. Ya, ini Maksud saya saya begini Pak Ketua, saya juga pernah jadi kasih anggota DPR 15 tahun. betul. Sama-sama. Kita Jadi kasih hormati. kesempatan dong sama pemerintah juga. Jangan cuma pemerintah mendengar aja. Kesepakatan Masa kami kita nggak Ketua, dikasih jawaban kesempatan tertulis. menjawab juga? Cukup. Enggak, bukan. Ini forum loh, Pak. Sini semua fraksi mengatakan jawaban tertulis. Gitu Iya. loh. Nah, ini saya bukan saya ini hanya mengatur lalu lintas acara. Iya. Pimpinan lain, Pak Robert, ada mau pendapat silakan. Ya, saya kira semangat kita semua itu sekarang hari ini adalah untuk mendukung pemerintah, Pak. Menteri. Setuju Pak. Jadi kenapa sekarang kami lihat pemerintah itu fokus untuk menyediakan 3 juta rumah. Maka kami lihat peluang dengan anggaran yang begitu sempit, Iya. ada peluang ini, makanya tadi saya sampaikan, kita ingin mendukung itu, kami kejar. Ada undang-undang yang menyatakan itu, kami yang kejar supaya siapa saja yang menanggung jawab untuk bisa menyediakan rumah kepada masyarakat. Jangan cuma pemerintah saja. Tapi yang membawa keuntungan, pengusaha yang selama ini membawa keuntungan, tidak memberikan Iya. haknya masyarakat kecil itu yang ingin kita lakukan. Jadi maaf Pak Menteri, PKP, Pak Ara, kami dalam hal ini kami ingin mendukung. Tidak ada Pak. kita mau menjatuhkan Pak Menteri. Marwar Sirait menggebu-gebu soal adanya program 3 juta rumah untuk warga, dan kita senang untuk hal itu, tapi jangan hanya sampai kepada tahap menyenangkan telinga masyarakat saja, lalu nanti tidak ada perkembangan, lalu bermasalah, korupsi dan lain sebagainya ya. Jadi mesti dipikirkan secara matang. Program-program pemerintah harus
dikaji secara ilmiah bagaimana pelaksanaannya, bagaimana efisiensinya ya. Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional atau APERNAS Jaya Andi Wiliwan menyoroti kinerja Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait alias ARA. Pasalnya hingga kini ARA belum merilis roadmap atau peta jalan program 3 juta perumahan. Malah sebelumnya ARA menyampaikan isu terkait dengan rumah gratis dan penurunan harga rumah. Ternyata Kementerian PKP juga mengangkat isu tentang pengembang rumah subsidi nakal. Menurut Andeliwan, situasi tidak kondusif. Ini bukan hanya berdampak pada pengembang perumahan, tetapi masyarakat berpenghasilan rendah. Seharusnya dengan hadirnya Kementerian PKP, kami mendapat energi luar biasa, ujar Andeliwan dalam konferensi pers 5 Asosiasi Pengembang di Kebayoran, Jakarta. Kendati demikian, Andeliwan enggan banyak berkomentar ketika ditanya ihwal peluang ARA untuk di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih. Menurut dia, pergantian menteri menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Namun sebagai pengembang perumahan, ia ingin menyampaikan persoalan ini kepada Kepala Negara bahwa ada seorang menteri yang mengeluarkan kalau istilah kami itu adalah isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kata Adri Liwa. Isu yang merusak tatanan ekonomi di Indonesia dan berdampak bagi MBR sulit mendapatkan rumah. Andeliwa berujar, keluhan ini tidak hanya dirasakan pengembang perumahan yang tergabung dalam APERNAS Jaya. Oleh karena itu, ia bersama 4 asosiasi lain yakni Real Estate Indonesia, Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional, kemudian Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat, serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia. Bertemu dan menggelar konferensi pers, itu adalah keluh kesah yang disebabkan kegaduhan yang diakibatkan ketidaktahuan untuk mengelola kementerian yang begitu besar, kata Andeliwa. Situasi tak pasti yang dialami pengembang perumahan pun membuat Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah pesimis program 3 juta rumah ini bisa terrealisasi. Ia menilai semangat Presiden Prabowo menyediakan hunian bagi masyarakat belum bisa dijalankan Kementerian PKP. Program ini kami sambut dengan baik dan kami anggap energi baru terkait dengan masa depan perumahan, kata Junaidi. Tapi program yang disampaikan tidak tercapai kalau kondisi Kementerian PKP yang gaya kepemimpinan menterinya anggap memancing kegaduhan publik. Junaidi menyoroti wacana ARA yang sempat disampaikan ke publik, salah satunya terkait dengan isu rumah gratis. Dia berujar, isu tersebut merugikan pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan rencana pembelian rumah. Wacana lainnya adalah soal rencana penurunan harga rumah. Menurut Junaidi, apa yang pernah disampaikan Menteri PKP itu membuat ekosistem perumahan yang kondusif berubah menjadi gaduh. Kemudian terkait dengan isu pengembang rumah subsidi nakal, Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan tudingan Kementerian PKP menyebabkan para pengembang perumahan merasa gusar. Pengembang, kata dia, merasa tidak mendapat perlindungan dan pembimbingan pemerintah. Terlebih sebelum menyampaikan masalah pengembang nakal ke publik, Kementerian PKP tidak pernah membahas perkara ini dengan asosiasi. Kami mendapat stigma berada di kondisi bahwa pengembang harus salah, kata Joko.